Selamat datang di Ngalor, ngalbum horor. Dengan quotes hari ini, ingin hati memegang gunung, tapi apa daya, milik tetangga. Sesuai requestan dari kalian, lur, kali ini kita akan mengalor film bergenre criminal thriller, yaitu Duru Fangal Patinaru tahun 2016. Sangat epic sekali. Pastikan kalian fokus, plot twistnya edan, jangan di skip dan nonton sampai akhir ya, lur, karena setiap detailnya itu penting, lur. Duru Fangal Patinaru atau 16 Extremes menceritakan tentang dua kasus berbeda yang ternyata saling berkaitan satu sama lain. Seorang inspektur polisi pun berusaha menguaknya bersama bawahannya. Namun semakin diusut, kasus ini terasa semakin membingungkan. Seperti apakah keuwowan film satu ini? Langsung kita ke requestan pertanyaan ngawur dari dulurku Harry Ari. Ya, Cak, mau nanya, karyawan kalau awal bulan itu nggak jadian ya? Gajian dong, itu gajian. Sabar ya, Her, sabar. Ini aku udah sok-sokan suara horor dari tadi, Her. Anda jangan bikin ketawa, Anda, Her. Monggo skecaaken. Pada malam hari tanggal 22 Juli 2016 di kota Hyderabad, India, di tengah derasnya hujan, sesosok orang bertopeng hitam turun dari mobil putih lalu membunuh sepasang sejoli bernama Chris dan Shruti. Inilah 16 ekstrim atau 16 semua detail adalah penting. Fokus, lur, karena ini film bagus banget, tapi kalian pasti tidak bisa menebak endingnya. 5 tahun kemudian di kota Oti, seorang mantan polisi bernama Deepak ditelepon oleh anak buahnya dahulu, yaitu Rajan. Jadi, lur, Rajan ini punya anak yaitu guru yang sangat ingin dan memaksa masuk kepolisian. Padahal ibunya sudah sakit-sakitan dan menyuruhnya untuk bekerja di profesi lain karena sudah nganggur selama 3 tahun. Maka dari itu Rajan menyuruh anaknya guru untuk bertemu Deepak agar diberitahu betapa mengerikan dan beresikonya pekerjaan seorang polisi, khususnya di departemen yang Deepak jalani dahulu. Dengan harapan guru akan berubah pikiran dan mau mengikuti permintaan ibunya. 2 jam kemudian guru pun tiba di sana tepat waktu dan Deepak akan ngobrol dengannya di luar rumah karena rumahnya masih direnovasi, lur. Sikap guru terlihat begitu dingin dan belum mengucapkan sepatah kata pun. Namun Deepak mengerti guru bersikap seperti itu karena dipaksa ayahnya datang ke sana agar melupakan keinginannya menjadi polisi. Setelah tes sariwangi selesai dibuat, guru pun akhirnya berbicara dan bertanya mengapa kaki Deepak pincang. Deepak pun menjelaskan jika cedera tersebut dialami ketika dia menjalankan kasus terakhirnya yang membuatnya harus pensiun dari kepolisian. Oh, pasti yang kasus pembunuhan psikopat itu ya, Pak ya, kata guru. Guru juga mengaku bahwa keinginannya menjadi polisi berawal dari keingintahuannya akan kasus tersebut dan kedatangannya sekarang adalah untuk mencari tahu tentang kasus itu dari polisi yang mengusutnya secara langsung, yaitu Deepak. Mendengar kesungguhannya, Deepak pun menyuruh guru untuk menjelaskan apa yang dia ketahui tentang kasus itu dan barulah nanti diluruskan oleh Deepak. Lalu guru pun mulai menjelaskan kasus tersebut sesuai versi yang diketahuinya. నేనేటంటే లాస్ట్కి నాకు ఇచ్చిన రిటైర్మెంట్ గిఫ్ట్. ఈ కేసు గురించిన పూర్తి మీకు దీనిలో ఎంత ఇంట్రెస్ట్ ఉందని దాని గురించి డీటెయిల్డ్గా తెలుసుంటే హిట్ చేసుండే వాళ్ళే కాదు. ముందు వాటి గురించి చెప్పు. ఓకే. Jadi pada jam 2 pagi tanggal 23 Juli 2016 di kota Hyderabad, atau beberapa jam setelah tragedi di awal film tadi, seorang remaja yaitu Melvin sedang mengendarai mobil merahnya bersama kedua temannya yaitu Fabian dan Manu. Tanpa sengaja Melvin menabrak seorang laki-laki, sebut saja dia Paijo, yang tiba-tiba lari ke tengah jalan. Alih-alih meninggalkannya di sana, Fabian pun memaksa teman-temannya agar memasukkan jasad Paijo ke dalam bagasi mobil karena Fabian yakin malam itu hanya mobil miliknya yang lewat jalan tersebut. Dan ketika Paijo ditemukan terkapar di tengah jalan, pastinya warga sekitar atau polisi akan lebih mudah mengusut Fabian dan kawan-kawanlah pelakunya. Agar lebih aman, Fabian pun berencana menyimpan jasad Paijo di dalam bagasi seharian dan baru akan dibuang esok harinya. Tapi dilalahnya mereka sempat dihentikan 2 orang polisi yang sedang menjalankan razia karena tercium bau alkohol dan mereka bertiga basah kuyup padahal berada di dalam mobil. Polisi yang curiga pun akan menahan mobil mereka sementara waktu. Namun Fabian langsung menghajar 2 polisi tersebut dan buru-buru mengegas mobilnya OTW pulang bersama kedua temannya.
Sesampainya di rumah, Fabian pun menjelaskan daripada ketangkep dan mayat di bagasinya ketahuan, lebih baik ketangkep karena ngehajar polisi, asalkan mayat tersebut sudah dibuang ke tempat yang aman. Ya paling kita ditahan semingguan aja lah karena ngehajar polisi, kata Fabian, Lur. కాలేజ్కి వెళ్ళాలి. కాపాడినందుకు నాకు నువ్వు థ్యాంక్స్ చెప్పక నన్ను అనవసరంగా బ్లేమ్ చేస్తే Dipak pun terkejut mendengar cerita guru yang mengetahui sejauh itu. Padahal kepolisian tidak pernah membahas tentang tabrakan itu sekaligus tentang ketiga remaja tadi di berkas-berkas resmi terkait kasus itu, termasuk apa yang disebarkan kepada publik. Melihat kesungguhan guru, Dipak pun bersedia untuk melanjutkan ceritanya berdasarkan pengalamannya sebagai polisi saat menangani kasus itu. Kembali lagi ke tahun 2016 di tanggal 23 Juli jam 9 pagi. Ketika baru sampai kantor polisi, Dipak mendapatkan laporan dari bawahannya Rajan tentang seorang pria bernama Chris sesuai SIM yang ditemukan di jasadnya dan diduga bundir menembak dirinya sendiri dengan pistol di Jalan Taman Barati, kota Hyderabad. Sebenarnya Rajan sudah menghubungi Dipak sejak dini hari tadi, tapi ternyata HP Dipak ketinggalan di kantor dan sekarang baru mau dicas karena baterainya habis. Info tersebut pertama kali diberikan oleh seorang loper koran, sebut saja Tukimin, yang menemukan jasad Chris di sisi jalan sebelah mobil berwarna putih pada jam 2:30 dini hari saat hujan deras. Setelah menulis berkas laporan dan mencatat alamat Tukimin, Dipak pun menyuruhnya pulang. Akan tetapi baru saja akan keluar kantor polisi, Tukimin langsung berteriak memanggil-manggil polisi karena melihat mobil putih yang semalam berada di sebelah jasad Chris. Mobil tersebut sempat parkir di depan kantor polisi sejenak dan langsung pergi saat Tukimin berteriak. Namun Rajan dan Dipak tidak menggubris ucapannya karena mobil yang dimaksud Tukimin tidak ada di samping jasad Chris ketika polisi datang mengevakuasinya dari jalanan. అక్కడ తెల్లవారు కలర్ కార్ పార్క్ చేసి ఉంది సార్. ఈ స్పాట్ లో ఏదో ఒక వైట్ కార్ చూసారంట. ఆ కార్ మన స్టేషన్ ముందు పార్క్ చేసి ఉందంట. ఏం మాట్లాడుతున్నావయ్యా? రోడ్డు నేను వచ్చే ముందు ఆ కార్ అక్కడే. కారు వివరాలు ఏం చెప్పలేదు సార్. మేము వెళ్ళేటప్పటికి ఏ కారు కనిపించలేదు. Lalu Dipak pun pergi bersama Rajan ke TKP ditemukannya mayat Chris, yaitu di Jalan Taman Barati, Lur. Hari itu Dipak meminjam HP-nya Rajan karena HP Dipak sendiri masih dicas di kantor polisi, ya kan? Sesampainya di TKP, Dipak tidak menemukan petunjuk apa-apa. Namun seorang polisi baru yang sedang berjaga di sana yaitu Gautam menduga kematian Chris ada hubungannya dengan ketiga remaja yang tinggal tidak jauh dari sana, yaitu Fabian, Mano, dan Melvin, yang mulai sekarang kita sebut tiga serangkai aja biar gampang, Lur, ya. Gautam mengetahui jika mereka bertiga terkenal hedon, mabuk-mabukan, hammer, dan sering pulang larut malam, yang mungkin saja salah satu dari mereka memiliki pistol. Dipak pun akhirnya mengajak Gautam untuk ikut investigasinya hari itu, dan Rajan diperintahkan untuk menyuruh polisi lain gantian jaga di TKP. ఈ ఏరియాలో ముగ్గురు కుర్రాళ్ళు ఉన్నారు. రోజు లేట్ నైట్ ఈ రూట్ లో నేను వాళ్ళు చాలా వరకు క్లూస్ లేని క్రైమ్స్ లో అంతకుండా 48 అవర్స్ లోపల పట్టు. చూడడానికి బాగా డబ్బున్న వాళ్ళ అనిపించి వాళ్ళ దగ్గర గన్స్ కూడా ఉండే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. రాజయ్య, స్టేషన్ కి ఫోన్ చేసి వాటికి ఇంకెవరినైనా పంపించమని చెప్పు. Selanjutnya mereka pun langsung mendatangi kediaman tiga serangkai dan Dipak mengarang jika sedang mencari seorang pelaku perampokan yang terjadi di area tersebut. Dari mereka bertiga, si pemilik rumah alias Fabian terlihat paling sok-sokan dan sengak, Lur. Manu mengatakan jika sebulan sekali ayah Fabian mampir ke sana dan di sana juga ada seorang ART. Lalu Gautam disuruh mencari petunjuk di rumah itu, namun dia tidak menemukan sesuatu yang janggal. Setelah itu ketika Dipak akan memeriksa bagasi mobil, terlihat jelas tiga serangkai yang panik dan ternyata ya, tidak ada apapun di dalam bagasi mobil mereka. Dan meski tidak menemukan petunjuk, Dipak yakin tiga serangkai menyembunyikan sesuatu karena terlihat gesturnya yang panik. Setelah itu Rajan mendapat telepon dari polisi lain yang mengabarkan hilangnya seorang gadis bernama Shruti di apartemen Saroj Prayak. Mas-mas tetangga mengatakan jika dia didatangi oleh sahabatnya Shruti, yaitu Vaisnavi, yang mengetuk pintunya jam 7 pagi tadi dan mengabarkan dengan paniknya jika Shruti telah menghilang, juga ada bercak darah di dinding kamarnya. Sedangkan menurut keterangan Vaisnavi, dia tiba di apartemen itu jam 6 pagi lewat 45 menit.
Vaishnavi pun terkejut melihat bercak darah di dinding dan tidak ada seorang pun di sana, yang akhirnya langsung melapor ke mas-mas tetangga saking paniknya. Vaishnavi menambahkan bahwa dia main ke sana setiap akhir pekan dan datang di jam yang tidak menentu. Maka dari itu Vaishnavi yang sudah sohib dengan Shruti juga memegang kunci apartemennya dan bisa masuk kapan saja. Karena Deepak belum mendapatkan titik terangnya, selama investigasi berlangsung, apartemen Shruti tidak boleh dimasuki siapapun dan Vaishnavi akan numpang sebentar di rumah tetangganya hari itu, selagi Deepak mencarikan tempat tinggal alternatif untuknya. Karena Vaishnavi berasal dari luar kota dan dia juga seorang saksi mata. తాళం ఇప్పుడు మీ దగ్గరే ఉంటుందా? ఎవ్రీ వీకెండ్ గుంటూరు నుంచి నేను శృతికి రిలేటివా? ఫ్రెండ్స్ స్కూల్ అండ్ కాలేజ్. ఎందుకంటే ఇప్పుడు దీని గురించి మాకు ఇంకా ఏది క్లియర్. Setelah itu Deepak mendapat kabar dari bawahannya yang memberitai jika kemarin Shruti sempat datang ke kantor melaporkan pelecehan yang dialaminya dan dilakukan oleh seorang laki-laki bernama Mano. Mendengar nama Mano, gak pakai lama Deepak pun langsung OTW ke rumah 3 Serangkai dan terkejut melihat Tukimin si loper koran yang berada di sana. Namun Deepak tidak curiga kepadanya lur, karena mungkin Tukimin hanya mengantar koran. Setelah itu mereka semua pun dibawa ke kantor polisi dan Deepak mulai menginterogasi Mano yang mengaku pernah ngobrol dengan Shruti dan tahu letak apartemennya. Akan tetapi dia tidak pernah sekalipun membuntuti Shruti, melecehkannya, apalagi mengancam akan membunuhnya. Mano menceritakan jika dia pertama kali melihat Shruti 10 hari yang lalu ketika gadis itu hampir menabrak mobil yang dikendarai 3 Serangkai. Melihat tingkah Mano yang sopan, Deepak pun bingung kenapa Shruti melaporkannya atas tuduhan pelecehan. Setelah itu Fabian bertanya kenapa Deepak memanggil mereka semua ke kantor polisi dan Deepak pun menjelaskan kasus hilangnya Shruti yang di hari sebelumnya sempat melapor jika dirinya telah dilecehkan oleh pria bernama Mano. Dan dari data penduduk, tidak ada nama Mano di kota Hyderabad selain dirinya. Setelah itu Deepak pun menyuruh anak buahnya untuk segera menutup apartemen Shruti dengan segel polisi karena dianggap sebagai TKP. ఆ అమ్మాయి స్కూటీ వెంటనే తను తప్పు నాదే. ఎప్పుడు ఫాలో చేసి లేదు సార్. చంపేస్తానంటూ ఎప్పుడా? సార్ లేదు సార్. దానికి మంచోడ్లాగానే ఉన్నావు, మరెందుకు నీ మీద ఈవ్టీసింగ్ కంప్లైంట్ ఇచ్చింది? మా ఏరియాలో వీడొకడే నమ్మను. అక్కడున్న ఒకే ఒక్క మనం. Setelah itu Deepak pun melanjutkan ceritanya, yang mana dia akhirnya menemukan sebuah petunjuk, yaitu peluru di kepala Chris yang berukuran 9 mm dan biasanya digunakan oleh polisi. Di lain sisi menurut laporan tim olah TKP, tidak terjadi perkelahian ataupun perampokan di rumah Shruti, namun anehnya darah yang terpapar di dinding kamar itu bukanlah darah Shruti, karena golongan darah di KTP Shruti yaitu O positif, sedangkan darah di dinding B positif lur. Berikutnya giliran Gautam yang memberikan laporan. Dari wawancaranya ke hampir semua orang di sekitar apartemen Shruti, mereka yakin Shruti tinggal sendirian tanpa orang tua ataupun wali. Dan menurut seorang bapak-bapak tetangga, Shruti juga sering membawa seorang laki-laki ke apartemennya yang katanya adalah tunangannya. Lalu saat ditelaah, ternyata darah di kamar Shruti adalah darah Chris lur, yang dari SIM terlihat goldarnya B positif. Gautam pun langsung menunjukkan SIM Chris ke bapak-bapak tetangga dan menanyakan apakah pria itu yang dilihat olehnya. Bapak-bapak tetangga pun menjawab, "Saya nggak yakin ya Pak, ya udah agak lupa wajahnya. Ya mungkin aja emang dia pria yang sering datang ke apartemen Shruti Pak." అందరూ చెప్పింది ఏంటంటే శృతి వంట బట్ అప్పుడప్పుడు ఒక కుర్రాడు వచ్చి వెళ్తుంటాడు. వాల్ మీద ఉన్న బ్లడ్ బి పాజిటివ్. ఐఎమ్ నాట్ ష్యూర్. ఐ థింక్ ఇట్స్ హిమ్. Setelah itu ketika menginvestigasi apartemen, terdapat sekelompok mahasiswa yang sedang mengambil video footage untuk kompetisi film pendek. Deepak pun tidak menggubris penjelasan mereka dan menyuruh mahasiswa-mahasiswa itu mengambil kameranya yang disita ke kantor polisi karena apartemen itu telah menjadi TKP. Deepak juga mendapatkan laporan pelecehan yang disampaikan Shruti ke polisi bahwa Manu tiba-tiba mencegat Shruti di tengah jalan dan melakukan pelecehan hingga terjadi keributan di sana. Shruti pun langsung memaki-maki Manu dan akhirnya pergi ke kantor polisi untuk melapor. Lalu sesampainya Deepak ke kantor polisi,
bapaknya Chris sudah ada di sana dan betapa terpukulnya dia begitu mengetahui fakta bahwa putranya telah meninggal karena kemungkinan ditembak seseorang. Apalagi Chris adalah anak semata wayangnya, Lur. Sementara itu 3 serangkai akhirnya diperbolehkan pulang karena masih belum ada bukti jika Mano melakukan pelecehan. సాయంత్రం స్టేషన్ వచ్చి తీసుకెళ్ళండి. అమ్మాయిని రోడ్డు మధ్యలో ఆపి దానికి అమ్మాయి అతను అక్కడే నోట్ మీ మొబైల్ నంబర్స్ రైటర్ కి ఇచ్చేయండి. మీకు ఏ టైంలో ఫోన్ చేస్తాం. నా బిడ్డల్ని కోల్పోయిన బాధలో బాధాకరమైన విషయం మీ అబ్బాయిని ఎవరు షూట్ ఎవరు? Setelah mengambil HP-nya yang sudah dicas, Deepak pun pulang ke rumahnya jam 9 malam. Lalu dia dikabari oleh tetangganya bahwa tadi sekitar jam 6 sore ada seorang pria yang menunggu cukup lama di depan rumah Deepak. Namun Deepak tidak terlalu menggubrisnya karena mungkin ada kerabat yang datang silaturahmi, katanya, Lur. Setelah seharian bekerja mengusut 2 kasus sekaligus, yaitu kasus kematian Chris dan hilangnya Shruti yang ternyata saling berkaitan, Deepak pun makan pop mie sambil nonton sinetron Indosiar. Deepak yang juga baru menyalakan HP-nya sempat menelpon seseorang, tapi nomor tersebut tidak aktif. Lalu tak lama kemudian Rajan pun menelpon dan mengatakan jika ada 2 mahasiswa yang ingin mengambil kameranya kembali. Namun karena kameranya terbawa ke mobil, Deepak pun menyuruh mereka mengambil langsung ke rumahnya. Sesampainya mereka di kediaman Deepak, kedua mahasiswa ini pun menunjukkan video yang mereka ambil untuk membuktikan jika memang tidak ada niatan buruk sama sekali karena hanya untuk kepentingan kompetisi film pendek. Akan tetapi betapa terkejutnya Deepak melihat video itu karena terlihat Faiz Nafi yang datang ke apartemen Saroj Prayak pada jam 11 malam saat hujan deras. Padahal sebelumnya Faiz Nafi mengaku dia tiba di sana jam 6:45 pagi, ya kan? Selain itu video tersebut juga terlihat mobil putih persis seperti yang dikatakan oleh Pak Loper koran yaitu Tukimin saat dia menemukan jasad Chris yang terkapar di jalan. Deepak pun langsung mengcopy file video itu ke laptopnya dan salah satu mahasiswa menambahkan bahwa dia juga sempat melihat seorang pria masuk ke apartemen pada malam itu di tanggal 22. ఈ ఇంటికి ఎన్ని గంటలకు వచ్చారని చెప్పు. Okay, it must be 6:45. వైట్ కలర్ కార్ సార్. ఈ వీడియో ఎన్ని గంటలకు తీశారు? ఆ అమ్మాయి కాకుండా పేరవుతున్న టైంలో ఒక అతను లోపలికి వెళ్ళాడు సార్. Setelah itu Deepak menelpon Gautam dan langsung menyuruhnya datang ke rumah untuk membahas kasus Shruti dan Chris. Namun setelah melihat video itu, Gautam tidak langsung mencurigai mobil putih tersebut karena bisa jadi itu milik seseorang di apartemen. Saat itu juga mereka berdua langsung OTW ke apartemen Saroj Prayak dan sampai di sana jam 10 malam. Akan tetapi Faiz Nafi yang tinggal sementara di rumah tetangganya lagi keluar cari angin dan terlihat sangat gelisah seharian, kata mas-mas tetangga. Setelah itu Deepak pun menelpon Faiz Nafi, tapi karena teleponnya dimatikan, Deepak langsung pergi ke terminal bis bersama Gautam karena mungkin Faiz Nafi akan pulang ke Chennai naik bis di jam terakhir. Sepanjang perjalanan, Deepak pun memikirkan semua petunjuk yang sudah dia dapatkan, mulai dari seseorang yang menunggu lama di depan rumahnya, Faiz Nafi yang ternyata datang ke apartemen di malam harinya, SIM milik Chris, sampai Shruti yang motoran dan hampir menabrak mobil Mano and the Gang. Lalu sesampainya di terminal, Deepak pun terus mencari-cari Faiz Nafi, tapi dia tidak ditemukan. Di jalan pulang, Gautam pun menyarankan agar melacak nomor HP Faiz Nafi. Lalu Deepak juga sudah menghubungi bawahannya untuk mengecek plat nomor mobil putih sesuai yang terlihat di video mahasiswa tadi. Setelah itu Gautam pun menjelaskan teorinya, bisa jadi ketika Shruti melaporkan pelecehan yang dialaminya, sebenarnya yang dia maksud adalah Fabian yang paling sengak, tapi namanya ketukar-tukar jadi Mano, Lur. Karena menurut informasi yang dikumpulkan Gautam, Fabian memang terkenal problematik di wilayah itu dan dianggap suka merayu wanita. Sementara Melvin dan Mano juga selalu bareng Fabian dan bisa jadi orang-orang sering ketuker nama mereka bertiga, ya kan? Lalu tiba-tiba malam itu di jam 11-an, Deepak dan Gautam melihat Mano yang sedang jalan kaki ke kantor polisi. అనుకున్నది ప్రవీణ్ మీద ఉంటారు కదా సార్, కన్ఫ్యూజ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది. రౌడ్ అని చెప్పారు, ఉమనైజర్ అని చెప్పారు సార్. మన వాళ్ళకి తెలియకుండా దీన్ని ఇబ్బంది పెట్టుండదు సార్. ఇన్వెస్టిగేట్ చేయడానికి వెళ్ళినప్పుడు అబ్బాయి మీద ఎక్కువ కంప్లైంట్స్ చేశారు. కొంతమంది వెళ్తున్నావు పోలీస్ స్టేషన్కి సార్. Saat itu Mano berencana melapor ke polisi apa yang sebenarnya terjadi dan akhirnya dia menceritakannya ke Deepak.
Scene film pun kembali ke saat Deepak pertama kali datang ke rumah tiga serangkai dan memeriksa bagasi mobil mereka, yang memang seharusnya mayat Paijo masih ada di dalam sana lur, makanya panik mereka bertiga ya kan. Tapi kok ternyata kosong. Nah, Fabian pun menjelaskan dugaannya bahwa di malam insiden kecelakaan terjadi, ternyata Fabian sempat melihat ada sesosok pemuda misterius yang menyaksikan kecelakaan itu. Fabian yakin pemuda tersebut mengikuti mobil mereka sampai di rumahnya, lalu mengambil Paijo di bagasi dengan membukanya lewat tombol kursi pengemudi, karena saat itu mobil sedang tidak dikunci. Bisa jadi pemuda itu akan meminta uang tebusan lur, dengan mengancam akan melaporkan kejadian itu ke polisi. Tak lama kemudian Pak Tuki Min loper koran datang dan berkata, "Cie, besok kalian masuk koran nih karena bunuh orang," kata Tuki Min lur. Tuki Min pun menceritakan bahwa saat dia menemukan jasad Chris di jalanan yang berada di samping mobil putih, di saat yang sama Tuki Min menyaksikan mobil tiga serangkai yang menabrak seseorang dan memasukkan jasadnya ke dalam bagasi. Daripada melaporkan mereka bertiga, dengan liciknya Tuki Min meminta uang tutup mulut sebesar 1 juta rupiah. Tanpa pikir panjang, Fabian menerima permintaan Tuki Min dan memberikan 50.000 rupiah terlebih dahulu, yang sisanya akan dibayar seminggu lagi, karena sebagian besar uang di rekeningnya sedang dipakai oleh ayah Fabian untuk kepentingan bisnis. Tepat ketika uang 50.000 diberikan ke Tuki Min, saat itulah Deepak datang lagi ke rumah tiga serangkai dan membawa mereka ke kantor polisi lur. మిగిలింది తర్వాత ఇస్తాను. Setelah selesai diinterogasi Deepak dan pulang dari kantor polisi, Tuki Min minta uang lagi atau dia akan melaporkan kecelakaan itu ke polisi. Manu pun menyarankan Fabian agar lebih baik mereka mengaku ke polisi. Namun Fabian yang tidak setuju dan emosi pun langsung menghantamnya. Maka dari itu sekarang Manu melaporkan semuanya secara diam-diam tanpa diketahui kedua temannya, karena merasa itu adalah tindakan yang benar. Akan tetapi Manu tidak bisa mendeskripsikan orang yang dia tabrak karena malam itu terlalu panik dan kalut. Mendengar semua penjelasan tersebut, Deepak pun menyuruh Manu kembali ke rumahnya dan berjanji jika Tuki Min tidak akan mengusiknya lagi. చెప్పేస్తే వాడికి డబ్బులు మనం కూడా సేఫ్గా న్యూస్ పేపర్ వాడు మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పెట్టడు. కొంచెం చెప్పగలవా? ఏది రిజిస్టర్ అవ్వలేదు సార్. Setelah semua yang terjadi lur, Deepak pun meminta Gautam menjelaskan semua rentetan kejadian yang telah mereka ketahui sesuai kronologinya. Jadi di tanggal 22, Faiz Nafi sampai di apartemen jam 11 malam. Kecelakaan yang dilakukan tiga serangkai terjadi pukul 2 pagi. Tidak jauh dari sana dan di waktu yang berdekatan, Chris ditemukan tewas di jalanan. Lalu jam 7 pagi, Faiz Nafi melapor ke tetangganya tentang bercak darah di kamar Seruti. Dan di jam 10 malamnya, Faiz Nafi mungkin kabur ke terminal bis dan pergi entah kemana. Mereka berdua pun beranggapan Tuki Min si loper koran yang berada di TKP mungkin mengetahui lebih banyak hal lagi. Gak pakai lama, Deepak dan Gautam pergi menemui Tuki Min di rumahnya, tepatnya pada jam setengah 12 malam. Lalu mendesaknya agar menjelaskan apa yang sebenar-benarnya terjadi malam itu atau dia akan dipenjara. Tuki Min yang ketakutan pun jelas menceritakan semua yang dia lihat persis seperti yang dia jelaskan kepada tiga serangkai. Namun Tuki Min sengaja tidak melapor polisi tentang orang yang ditabrak Fabian and the gang hanya untuk memeras uang mereka dan tidak ada alasan lain. Setelah itu Deepak pun menunjukkan foto mobil putih dari screenshot video mahasiswa dan Tuki Min mengiyakan jika mobil itulah yang dia lihat persis di samping mayat Chris. చూసింది ఈ కారేనా? ఇదే సార్. శవాన్ని తీసుకెళ్ళి నేను మాత్రం ఏం చేసుకుంటాను? ఇప్పుడే ఆ కుర్రాళ్ళని బెదిరించాను సార్. మించి నాకు నిజంగా ఏం తెలియదు సార్. Kalau begitu lur, sekarang petunjuk terbesar yang belum terpecahkan adalah mobil putih tersebut. Karena info tentang identitas pemilik mobil tidak dikirim-kirim, Deepak dan Gautam pun langsung ke kantor polisi dan menanyakan langsung ke bagian database. Sambil menunggu infonya dari semua petunjuk yang telah didapat, Deepak menjelaskan teorinya tentang kasus ini kepada Gautam. Semua diawali dari Chris yang sedang merayakan ulang tahun Seruti bersama satu orang lainnya yang anggap saja pacarnya Faiz Nafi. Lalu tiba-tiba datanglah si pembunuh seperti di awal film yang turun dari mobil putihnya. Dia pun masuk ke apartemen dan menyerang Chris juga pacar Faiz Nafi hingga bercak darahnya Chris menempel di dinding kamar.
Tapi ketika Shruti akan ditembak, Vaishnavi pun datang dan diancam akan dibunuh jika berteriak. Agar kasusnya semakin rumit dan sulit dibongkar, si pembunuh pun membiarkan Vaishnavi di apartemen itu dan mengancam akan membunuhnya jika berani melapor ke polisi. Sementara Shruti, pacar Vaishnavi, dan juga Chris dibawa pergi dari apartemen oleh si pembunuh. Namun di jalan, Chris dan pacar Vaishnavi berusaha melarikan diri. Chris pun ditembak mati oleh si pembunuh. Lalu Shruti dihantam hingga tak sadarkan diri. Nah, dari sini teori pun berlanjut ke cerita Tukimin yang menemukan mayat Chris sampai pacar Vaishnavi yang ketabrak mobil 3 serangkai dan dimasukkan ke bagasi. Setelah itu si pembunuh mengikuti mobil 3 serangkai hingga ke rumah Fabian dengan Shruti yang masih di mobil putihnya. Si pembunuh pun diam-diam mengambil mayat pacar Vaishnavi di bagasi 3 serangkai, lalu membunuh Shruti, dan jasad mereka berdua dibiarkan di dalam mobil putih yang entah berada di mana sekarang. Mendengar itu, Gautam pun setuju dengan teori Deepak yang menurutnya cukup logis, karena mungkin saja si pembunuh adalah seorang psikopat yang tidak memiliki motif dan hobi membunuh tanpa alasan. ఈ కిల్లర్ ఎంటర్ కాగానే శృతి రూమ్ లోకి వెళ్లి కృష్ణని అసాల్ట్ చేసిన వాళ్ళని నమ్మి చదివేసి వైష్ణవీస్ డిక్కీలో ఉన్న డెడ్ బాడీని వైష్ణవీస్ బాయ్ ఫ్రెండ్ వైట్ డిజైర్ లోపల. Setelah itu bagian database pun memberikan info pemilik mobil putih tersebut yang ternyata milik Chris, lur. Wah, makin mumet ya kan. Jadi mending kita terusin dulu aja alurnya ya. Tiba-tiba seorang polisi menelpon ke kantor bahwa dia melihat seseorang di mobil putih yang baru saja melempar benda berukuran besar dari mobilnya ke danau. Langsung saat itu juga Deepak dan Gautam pergi ke sana, namun tidak menemukan apapun. Akan tetapi di jalan pulang mereka berdua pun begitu terkejut saat melihat mobil putih dengan nomor polisi yang mereka cari-cari dan langsung mengejarnya. Namun yang terjadi, saking parahnya kecelakaan, Deepak pun harus kehilangan kaki kanannya. Selang beberapa hari kemudian, kepolisian pun mengadakan konferensi pers jika Chris tewas secara misterius di Taman Bharati, dan di hari yang sama Shruti juga diculik. Sedangkan Manu dianggap sebagai tersangkanya karena motif membenci juga cemburu dengan kedekatan antara Chris dan Shruti. Cerita Deepak pun berakhir sampai di situ, lur. Karena setelah insiden tersebut, Deepak harus kehilangan pekerjaannya sebagai polisi. దీనికి కారణం మను ఆకితో కాల్చి చంపృతిని కిడ్నాప్ చేశారు. Deepak yang berlinang air mata pun menenangkan dirinya masuk ke dalam rumah. Dan tiba-tiba Deepak ditelepon oleh Rajan yang meminta maaf karena anaknya menolak untuk datang menemui Deepak. Loh. Berarti yang dari tadi diajak ngomong siapa dong, ya kan? Deepak pun langsung menyiapkan pistol di sakunya dan bertanya siapakah guru sebenarnya. Dengan sikapnya yang begitu dingin, guru mengatakan jika saja dia mengungkap identitas aslinya sedari awal, pasti Deepak tidak akan menjelaskan kasus tersebut secara detail. Setelah itu guru KW ini pun langsung menodongkan pistolnya dan mengaku sebagai saudaranya Chris. Guru juga mengatakan jika Deepak pasti telah mengetahui siapa si pembunuh, tapi sengaja menutup-nutupinya dari kepolisian. హంతకుడి మొహం చూశారన్నాక బాగినప్పుడు మీరు వాడి గురించి చెప్పలేదు. సింపుల్ ఆన్సర్ టు ద సింపుల్ క్వశ్చన్. కోపం ఉంటుంది చూసారా, చేసుకోవడం చాలా కష్టం. Melihat Deepak yang ditodong, para kuli yang sedang bekerja di sana pun langsung lapor ke polisi. Sedangkan Deepak mengatakan bahwa guru boleh menembaknya mati setelah mendengarkan penjelasannya selesai sampai akhir. Lalu Deepak melanjutkan ceritanya ke beberapa hari setelah insiden kecelakaan, saat Vaishnavi datang ke rumah sakit, di mana Vaishnavi menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi pada tanggal 22 Juli 2016 malam di apartemen. Vaishnavi akan menerima apapun konsekuensinya karena tidak jujur tentang kejadian tersebut dari awal, meskipun Vaishnavi memang tidak bersalah. Jadi lur, sesampainya Vaishnavi jam 11 malam di apartemen untuk merayakan ulang tahun Shruti, Vaishnavi bertemu Chris dan temannya Prem yang mengaku sebagai temannya Shruti dan juga ingin merayakan ultahnya. Temannya Shruti, lur, bukan pacar atau tunangannya, ya kan? Yang akhirnya mereka dipersilakan masuk oleh Vaishnavi karena memang Vaishnavi membawa kunci apartemen.
శృతి ఫ్రెండ్ తనకి బర్త్డే ఇతను నా కాలేజ్ ఫ్రెండ్ ప్రేమ్. Setelah itu Vaishnavi mengatakan jika sebentar lagi pacarnya Shruti yaitu Rajiv akan datang ke sana untuk ikut memberikan surprise. Chris pun agak terkejut mendengarnya, dan ketika Shruti selesai mandi, dia pun begitu kaget dan langsung mengusir Chris yang dia panggil dengan nama Mano. Tiba-tiba Chris mengunci pintu juga menodongkan pistol, dan Chris sudah mengetahui jika Shruti pasti melaporkan dirinya ke polisi karena telah dilecehkan. Namun Shruti menyebut namanya di depan polisi sebagai Mano karena memang Chris memperkenalkan dirinya sebagai Mano, Lur. 1 bulan yang lalu saat pertama kali bertemu dengan Shruti. Chris sengaja menyamarkan namanya, Lur, karena memang sejak awal yang dia inginkan hanyalah beraselole dengan Shruti, dan sesuai dugaannya Shruti melaporkan pelecehan yang dilakukan Chris ke polisi, tentunya dengan nama berbeda yaitu Mano, ya kan? Ya bisa dibilang si Chris ini PK lah. Karena Shruti menolak untuk beraslole, Chris pun akan memperkaosnya malam itu dan direkam oleh temannya Prem. Namun tiba-tiba datanglah Rajiv yang langsung dihajar oleh Chris hingga pingsan. Dan sebelum Chris memperkaosnya, Shruti sempat menyabat Chris dengan silet hingga bercak darahnya menempel di dinding. Nah, పోలీస్ స్టేషన్ వెళ్ళినట్టు ఒక నెల క్రితం నేను ఇంటి ఐ వాంట్ టు స్లీప్ విత్ యు అంతే. సరే Setelah hasrat birahi laknatnya tersalurkan, Chris dan Prem mengancam Vaishnavi, Shruti, dan Rajiv agar tetap merahasiakan semuanya, atau Chris akan menyebarkan video tadi. Namun jika masih dilaporkan, Chris tidak masalah jika ditahan, karena yang terpenting dia sudah mendapatkan apa yang diinginkan dari Shruti, yaitu mengaslolenya. Chris dan Prem pun menculik Shruti dengan mobil putih, lalu mereka melipir di jalan Taman Barati, dan Chris menunggu di luar saat giliran Prem yang memperkaos Shruti. Sumpah ini 2 orang bejat banget, terkutuk. Untungnya Rajiv yang sudah sadar pun berhasil mengejar, dan ketika Chris mengambil pistol, Rajiv langsung menahan tangan Chris dan menembak endasnya dengan pistol yang masih berada di tangan Chris. Setelah itu Prem berusaha kabur, dan Rajiv pun segera mengejarnya. Seperti yang kita ketahui, Lur, tak lama kemudian tuh Kimin menemukan mayat Chris, sementara Prem yang kabur dari kejaran Rajiv akhirnya ditabrak oleh mobil 3 serangkai. Rajiv pun mengikuti 3 serangkai dengan mobil putih milik Chris, lalu memindahkan mayat Prem dari mobil mereka ke bagasi mobil putih. Setelah itu Rajiv menelpon Vaishnavi dan memberikan arahan untuk meminta tolong ke tetangga dan mengaku jika Shruti menghilang. Rajiv juga menyuruh Vaishnavi pergi ke bandara jam 10-an malam, lalu pergi ke suatu kota yang jauh dari Hyderabad bersama Shruti untuk menenangkan kondisi psikologisnya yang pastinya sangat terguncang setelah kejadian traumatis malam itu. Di rumah sakit, Vaishnavi mengatakan jika Deepak masih tidak percaya dengan ceritanya, Vaishnavi masih memegang HP Prem yang berisi video perlakuan bejatnya Chris. మీరిద్దరూ నాసిక్లోనే ఉండండి. సరే, పక్క ఫ్లాట్ డోర్ కొట్టి చెప్పలేదని చెప్పు. ఈ రోజు ఇక కలిసి కలియాల్సిన అవసరం లేదు. నేను చెప్పిందంతా అబద్ధం అని అనిపిస్తే Deepak sudah selesai menjelaskan semua yang sebenarnya terjadi. Lalu dia menyuruh guru untuk mengaku siapakah identitas aslinya. Karena tadi guru mengaku saudaranya Chris, namun Deepak tahu ayah dari manusia bejat itu pernah mengatakan bahwa Chris adalah anak tunggalnya, ya kan? Setelah itu guru pun menunjukkan foto yang sangat familiar bagi Deepak. Dan ternyata, Lur, orang yang sejak awal film mendengarkan ceritanya adalah వాహనం నుండి మంటలు చెలరేగడం గౌతమ్కి మొహమంతా తీవ్రంగా. Iya, ternyata pria itu adalah Gautam. Gautam sengaja menceritakan kasus 3 serangkai di awal film untuk memancing Deepak bercerita lebih detail tentang kasus secara keseluruhan. Begitu pula dengan Gautam yang berpura-pura mengaku saudaranya Chris.
agar memancing Deepak menceritakan bagaimanakah akhir kisah dari kasus tersebut dan menguji seberapa jujurnyakah Deepak dengan ceritanya. Jadi lur, kecelakaan tersebut telah membuat Gautam mengalami luka bakar, juga koma panjang selama 5 tahun lamanya. Saking parahnya luka bakar, Gautam harus menjalani rekonstruksi wajah, pencangkokan kulit sampai tidak bisa dikenali lagi. Suaranya juga semakin berat karena dia tertidur dan tidak berbicara sama sekali selama 5 tahun. Kondisi fisiknya yang ringkih karena kecelakaan itu membuat Gautam harus merelakan karirnya di kepolisian dan mengubur mimpinya menjadi polisi hebat di masa depan. Sungguh ironis sekali, seorang polisi baru yang berambisi dan bermimpi besar menjadi polisi terbaik harus mengalami nasib tragis saat mengusut kasus pertamanya. Amarah di dalam diri Gautam pun semakin menjadi-jadi begitu mengetahui Mano yang dijadikan tersangkanya, karena Gautam tahu pelaku sebenarnya yang telah mengacaukan hidupnya bukanlah Mano dan masih hidup bebas di luar sana. మీ ఫేస్ ని మేము గ్రాఫ్ చేసాం. నా మాటలు వినిపిస్తున్నాయా? నిద్రలో ఆఫీసర్ అవ్వాలని నా 24 ఏళ్ల కళ్ళకి ఫుల్ స్టాప్. కేసు ఇంకా ఓపెన్ గానే ఉందని ఆన్సర్స్ వెతకడం మొదలుపోయింది. Digest చేసుకోలేని విషయం is still missing. Dengan berkaca-kaca, Deepak pun mengatakan jika Gautam tidak perlu menodongkan pistolnya dan bisa menanyakan apapun tentang kasus tersebut jika masih merasa janggal, karena Deepak sudah menceritakan semuanya. Gautam pun menjawab bahwa 10 hari sebelumnya dia akan datang ke rumah Deepak untuk membicarakan kejanggalan kasus tersebut. Sampai akhirnya Gautam begitu terkejut melihat seorang pria di rumah Deepak yang wajahnya sama dengan yang Gautam lihat di mobil putih 5 tahun lalu, yaitu Rajiv alias pelaku sebenarnya yang telah mengacaukan hidup Gautam. Ironisnya, Deepak yang sangat dihormati Gautam tidak mengungkapkan siapa pembunuh sebenarnya. Meskipun Chris dan Prem juga melakukan kejahatan, namun Rajiv yang melakukan tindak kriminal harus diberikan hukuman yang setimpal. Tak lama kemudian polisi pun datang mengepung Gautam, dan Gautam pun memaksa Deepak untuk mengaku saat itu juga siapakah Rajiv sebenarnya. Sampai akhirnya మీరు మంచివారు కాదు, నాకు కావాల్సింది న్యాయం. తరాల జీవితాన్ని నా విషయం తీసుకోలేదు, చెప్పి తీరాల్సిందే. రాజీవ్ మా అబ్బాయి. Betul lur, Rajiv adalah putra dari Deepak. Sedangkan istri Deepak sudah meninggal saat Rajiv masih kecil. Deepak pun mati ditembak oleh Gautam yang merasa dendamnya sudah terbalaskan dan keadilan sudah ditegakkan. Sedangkan kepolisian juga langsung menembak Gautam hingga dia tewas. Setelah itu Sin pun memperlihatkan Rajiv yang baru sampai di bandara pada tanggal 22 Juli malam hari dari kota perantauannya. Kedatangan Rajiv jauh-jauh ke kota Hyderabad hanya diketahui oleh Vaishnavi karena dia mau memberikan kejutan ke pacarnya Shruti yang sedang ultah. Rajiv juga berencana menemui ayahnya Deepak dan memberitahu jika dia memiliki kekasih yang sangat dicintainya. Namun alih-alih menjadi momen bahagia, sayangnya malam itu menjadi tragedi yang sangat menyedihkan. Setelah insiden pembunuhan yang terpaksa dia lakukan untuk membela dan menjaga mental pujaan hatinya, Rajiv pun terus menelpon ayahnya untuk menjelaskan semua yang terjadi. Akan tetapi tidak ada respon karena HP Deepak mati dan masih diacas di kantornya, ya kan, juga sedang sibuk mengusut kasus yang rumit. Rajiv sempat datang ke kantor polisi, tapi Tu Kimin langsung berteriak dan Rajiv yang panik pun langsung pergi dari sana. Sore harinya Rajiv juga mampir ke kediaman ayahnya, tapi Deepak saat itu juga belum pulang ke rumah, yang mana bapak-bapak tetangganya juga sempat melihat Rajiv. గర్ల్స్ బర్త్డే, తను నా జీవితంలోకి రావడమే నా అదృష్టం. Lalu malam harinya saat Deepak pulang, ingat kan lur, Deepak sempat menelpon seseorang tapi nomornya nggak aktif. Ternyata dia telepon balik ke putranya Rajiv yang sudah menelpon sampai 10 kali. Di mana saat itu Rajiv sedang mengantar Shruti ke bandara untuk pergi ke kota yang jauh bersama Vaishnavi. Setelah itu Rajiv yang membuang jasad Prem ke danau sempat ketahuan oleh polisi dan segera kabur. Barulah kita melihat scene terakhir
di mana Deepak dan Gautam mengejar mobil putih. Hingga akhirnya tepat sebelum kecelakaan, mereka berdua melihat wajah si pengemudi mobil putih yang ternyata adalah Rajiv, Lur. Apa nggak shock si Deepak sebagai ayah, ya kan? లైఫ్ హ్యాడ్ అనదర్ ఐడియాస్. వాడు ఎంత ట్రై చేసినా సరే దాన్ని పోగొట్టుకోలేడు. Film pun ditutup dengan Deepak yang menjelaskan bahwa apa yang dia lakukan adalah sebatas melakukan kewajibannya sebagai ayah yang berusaha menyelamatkan anaknya untuk bisa melanjutkan hidup. Karena memang Rajiv bukanlah seorang pembunuh, dia hanya berusaha membela pacarnya yang menjadi korban kebengisan Chris dan Prem. Namun dalam kacamata hukum jelas Deepak keliru dan dia mengetahuinya. Karena bagaimanapun seorang pelaku pembunuhan tetap harus dihukum. Dari semua kejadian ini, bukan hanya Shruti yang menjadi korban, namun Gautam juga harus melupakan mimpinya menjadi polisi. Setelah itu Deepak pun mengatakan banyak kalimat penyesalan, bahwa andaikan Shruti tidak mencaci dan melaporkan Chris, maka Chris tidak akan melakukan kebejatannya. Andaikan Chris tidak termakan emosi dan melakukan kebejatannya, mungkin semua ini tidak akan terjadi. Andaikan Rajiv tidak membunuh Chris, mungkin Gautam tidak akan kehilangan cita-citanya. Andaikan, semua itu hanya menjadi penyesalan tiada akhir. Karena telah melakukan sesuatu yang dilandaskan oleh emosi dan perasaan, tanpa menggunakan logika. దాన్ని దాచకుండా ఉండుంటే, మర్డర్ చేయకుండా ఉండుంటే, లవ్ అండ్ ఎఫెక్షన్ తో గౌతమ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చూస్తే హూ నోస్ పడడానికి కారణం తీసుకున్న నిర్ణయాలే. షూట్ చేయకుండా ఉండుంటే, రైట్? Buyar, gimana Lur? Lagi-lagi cakep ya kan film India He yang album film pilih He ya kan? Biar kalian lebih jelas lagi Lur, scene paling awal film di mana sosok bertopeng membunuh Chris dan Shruti itu hanyalah penggambaran kasus aja sebenarnya. Karena kejadian sebenarnya nggak kayak gitu ya kan? Buat ngecop penonton aja itu Lur. Pasti Anda sepanjang film mikir ini siapa nih yang perawakannya sama kayak sosok bertopeng nih? Ya ketipu Anda semua. Plot twistnya gila sih emang. Banyak ketidakjujuran dalam ceritanya. Mirip-mirip kayak Invisible Guest lah. Pantas rating IMDb juga tinggi ini Lur filmnya. Aku tambahin lah ini buat kalimat penyesalan Deepak di akhir film Lur. Andaikan aku tidak berbuat tolol, ketinggalan HP dan ngecas HP seharian di kantor. Assalamualaikum.